Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Yusrul Hana. Mari belajar matematika bersama. Di channel ini jangan di skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yusrul Hana. Mari kita bersama-sama belajar matematika secara online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang statistika bagian ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang pertama adalah jangkauan atau range. Jangkauan ini pernah digunakan untuk menentukan panjang kelas yang digunakan untuk membuat tabel distribusi frekuensi pada materi penyajian data. Rumusnya masih sama, yaitu jangkauan adalah selisih dari nilai maksimum dan nilai minimum. Mudah ya. Yang kedua adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ada dua simpangan rata-rata untuk data tunggal dengan rumus SR sama dengan 1/N kali jumlah dari nilai mutlak selisih antara datum ke I dan rata-rata hitung. Keterangannya, SR adalah simpangan rata-rata, N adalah banyaknya datum, XI adalah datum ke I, dan X bar adalah rata-rata hitung. Jadi ini menyatakan datum ke I sampai dengan banyaknya datum. Kemudian simpangan rata-rata yang kedua adalah simpangan rata-rata untuk data kelompok. Rumusnya adalah simpangan rata-rata sama dengan 1/N kali jumlah dari perkalian frekuensi kali nilai mutlak dari selisih antara nilai tengah dan rata-rata hitung. SR simpangan rata-rata, K di sini banyaknya kelas, FI adalah frekuensi kelas GI, XI adalah nilai tengah kelas GI, X bar adalah rata-rata hitung, dan N adalah jumlah frekuensi. Bedanya dengan data tunggal dan data kelompok adalah terletak di XI-nya. XI untuk data kelompok ini adalah nilai tengah, sedangkan XI untuk data tunggal adalah datum ke I. Berikutnya, yang ketiga adalah variansi atau ragam dan simpangan baku atau deviasi standar. Variansi atau ragam untuk data tunggal rumusnya adalah S kuadrat. Jadi variansi atau ragam disimbolkan dengan S kuadrat, rumusnya 1/N kali jumlah dari pengkuadratan dari selisih antara datum ke I dan rata-rata hitung. Jadi kalau simpangan rata-rata menggunakan nilai mutlak, untuk variansi atau ragam menggunakan pengkuadratan. Keterangannya, untuk ragam atau variansi S kuadrat, N adalah banyaknya datum, XI adalah datum ke I, dan X bar adalah rata-rata hitung. Baik, kemudian variansi atau ragam untuk data kelompok, rumusnya adalah S kuadrat sama dengan 1/N kali jumlah dari perkalian frekuensi dan pengkuadratan antara selisih antara nilai tengah dan rata-rata hitung. Nah, sama seperti simpangan rata-rata untuk XI data kelompok, pada ragam dan variansi juga sebagai nilai tengah ya, XI-nya itu adalah nilai tengah, sedangkan XI untuk data tunggal itu adalah datum ke I. Nah, sama ya dengan simpangan rata-rata tadi keterangannya. Hanya saja bedanya untuk simpangan rata-rata menggunakan nilai mutlak dan untuk ragam atau variansi menggunakan pengkuadratan. Dan N di sini untuk data kelompok adalah jumlah frekuensi. Ya. K adalah banyaknya kelas, FI adalah frekuensi kelas I, XI adalah nilai tengah kelas ke I, dan X bar adalah rata-rata hitung. Kemudian simpangan baku untuk data tunggal. Simpangan baku itu disimbolkan dengan S, sehingga S sama dengan akar dari S kuadrat. Sedangkan S kuadrat tadi adalah ragam atau variansi ya. Jadi untuk menentukan simpangan baku, terlebih dahulu menentukan variansi atau ragam. Setelah itu baru diakarkan. Nah, itu lebih simpel. Yang
Berikutnya simpangan baku untuk data kelompok sama, yaitu akar dari variansi atau ragam. Jadi S atau simpangan baku adalah akar dari S kuadrat. Ini adalah contoh untuk data tunggal. Diberikan data ini 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Nah, tentukan simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku. Yang pertama adalah menentukan rata-rata. Nah, rata-rata data tunggal dijumlahkan, kemudian dibagi banyaknya datum. Di sini banyaknya datum ada 10, sehingga dibagi dengan 10. Ini dijumlahkan semuanya, bagi 10, hasilnya sama dengan 6. Nah, ini untuk menghitung rata-rata data tunggal. Nah, simpangan rata-rata 1/n, jadi banyaknya datum itu ada 10, jadi n-nya nanti 10. Nah, ini dia n-nya 10 ya, jadi 1/10 kali jumlah dari nilai mutlak dari datum ke i. Datum ke i ini berarti datum pertama itu kan 4 ya, datum pertama 4 dikurangi dengan rata-rata, rata-ratanya 6. Nah, berarti nilai mutlak selisih antara datum pertama dikurangi rata-rata, 4 dikurangi 6, ditambah dengan nilai mutlak datum kedua yaitu 5 dikurangi dengan rata-rata yaitu 6, ditambah lagi nilai mutlak dari datum ketiga yaitu 6 dikurangi dengan rata-rata 6, dan seterusnya sampai datum ke 10. Nah, setelah itu kita hitung. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa nilai mutlak itu nilainya selalu positif ya. Jadi nilai mutlak dari 4 dikurangi 6, 4 dikurangi 6 itu hasilnya kan -2. Karena ada harga mutlak atau nilai mutlak, jadi nilainya menjadi positif 2. Ditambah dengan 5 kurangi 6. 5 kurangi 6 kan -1. Karena ada harga mutlak jadi 1. 6 kurangi 6, 0. 7 kurangi 6, 1, dan seterusnya sampai datum ke 10. Kemudian dikalikan dengan 1/10 ya tentunya. Sama dengan di sini jumlahkan hasilnya 16. 16 kali 1/10 berarti 16 dibagi 10 sama dengan 1,6. Nah, jadi simpangan rata-ratanya sama dengan 1,6. Berikutnya adalah menghitung ragam. Tadi rata-ratanya sudah ketemu yaitu 6 ya. Selanjutnya kita substitusikan ke rumus ragam. Jadi tadi untuk simpangan rata-rata menggunakan nilai mutlak, dan untuk ragam ini dikuadratkan. Tadi menggunakan tanda kurung, bukan nilai mutlak. Jadi datum ke i dikurangi rata-rata. Datum pertama 4 yaitu ya. Datum pertama yaitu 4, jadi 4 dikurangi rata-ratanya 6, kemudian dikuadratkan. Datum kedua dikurangi rata-rata yaitu 6, kemudian dikuadratkan. Datum ketiga juga begitu. Datum ketiga nilainya 6 dikurangi rata-ratanya 6. Datum keempat 7 ya, ini 7 dikurangi 6 dikuadratkan, dan seterusnya sampai datum ke 10. Kemudian dikalikan 1/10. Nah, kita hitung untuk 4 dikurangi 6 -2 ya, tetap -2, ini masih ada kuadratnya. 5 kurangi 6 -1 dikuadratkan, 6 kurangi 6 0 dikuadratkan, 7 kurangi 6 1 dikuadratkan, dan seterusnya sampai datum ke 10. Selanjutnya kita hitung -2 dikuadratkan sama dengan 4, -1 dikuadratkan sama dengan 1, 0 dikuadratkan sama dengan 0, dan seterusnya. Kemudian yang ini ditambah 4 tambah 1 dan seterusnya, ditambah hasilnya 34, kemudian dikalikan 1/10 atau 34 dibagi 10 sama dengan 3,4. Jadi nilai ragam atau variansi yaitu S kuadrat sama dengan 3,4. Nah, untuk
simpangan baku itu kan akar dari S kuadrat, sehingga simpangan baku atau S-nya sama dengan akar dari 3,4 karena ragam atau variansinya nilainya 3,4 sehingga simpangan bakunya akar dari 3,4. Nah, selanjutnya contoh untuk data kelompok. Diberikan data yang ada di dalam tabel ini, pertanyaannya sama seperti tadi. Tentukan simpangan rata-rata, yang kedua adalah variansi atau ragam, dan ketiga adalah simpangan baku. Nah, untuk data kelompok, yang langkah pertama adalah menentukan nilai rata-rata. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata harus menentukan dulu jumlah frekuensi tentunya, kemudian XI ini adalah nilai tengah ya. Nilai tengah dari kelas ke I. Kelas pertama nilai tengahnya dari 12 sampai 16, nilai tengahnya adalah 14, kemudian nilai tengah dari 17 sampai 21 nilai tengahnya adalah 19 dan seterusnya. Di sini 14, 19, 24. Kemudian selanjutnya berapa ini? Nah, kita lihat 12 sampai 16. Panjang kelasnya adalah 12, 13, 14, 15, 16. Panjang kelasnya 5, berarti 24 tambah 5. 29 lagi tambah 5 lagi 34. Nah, itu untuk menentukan nilai tengah tinggal nambahkan panjang kelasnya saja. Kemudian frekuensi dikalikan nilai tengah ya. Ini adalah menentukan nilai rata-rata dengan metode atau dengan cara menggunakan nilai tengah. Kalau kalian ingin menggunakan cara coding atau dengan cara satunya lagi adalah simpangan, boleh ya, silahkan saja. Nah, ini perkalian antara frekuensi kali nilai tengah 3 kali 14, 42, terus 266 dan seterusnya sehingga hasilnya adalah 1200. Nah, nilai rata-ratanya adalah jumlah dari frekuensi kali nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi sehingga 1200 dibagi dengan 50 sama dengan 24. Nah, kebetulan nilai rata-ratanya genap, datanya bagus, nilainya bagus ya. Selanjutnya untuk menentukan nilai simpangan rata-rata ya. Nah, simpangan rata-rata tadi dibutuhkan adalah nilai mutlak dari selisih bukan datum. Kalau data kelompok berarti nilai tengah ya, nilai tengah. Di sini nilai tengahnya tadi sudah ketemu. Kemudian selisih antara nilai tengah dengan rata-rata. Ya. Tadi rata-ratanya adalah 24. Berarti 14 dikurangi 24 kan sama dengan min 10 ya. Karena ada nilai mutlak jadi plus 10. Selanjutnya 19 kurangi 24 harusnya min 5 jadi 5. Kemudian 24 kurangi 24 0, 29 kurangi 24 5 dan 34 kurangi 24 10. Kemudian dikalikan frekuensi dengan nilai mutlak ini. Tinggal kalikan aja 3 kali 10, 14 kali 5 dan seterusnya. Hasilnya adalah dijumlahkan untuk perkalian antara frekuensi dan nilai mutlak ini sama dengan 200. Tinggal kita masukkan rumus. Jadi tadi rata-ratanya 24 ya. Masukkan ke rumus ini. Jadi 1/n, n adalah jumlah frekuensi, berarti 1/50 kali jumlah dari perkalian frekuensi kali nilai mutlaknya ini. Sehingga langsung kita masukkan 1/50 ya, n-nya adalah jumlah frekuensi kali sigma perkalian sigma dan nilai mutlak 1/50 kali 200 sama dengan 4. Jadi nilai simpangan rata-rata untuk data kelompok ini adalah 4. Nah, pertama cari nilai tengah terlebih dahulu. Nilai tengahnya sama seperti tadi. Kemudian
selisih antara nilai tengah dan rata-rata. Tadi rata-ratanya sama dengan 24 ya. Sehingga 24 nilai tengah kelas pertama 14 dikurangi 24 min 10. 19 kurangi 24 min 5, 24 kurangi 24 0, 29 kurangi 24 5, 34 kurangi 24 sama dengan 10. Lalu kita kuadratkan, 10 min 10 kuadrat 100, min 5 kuadrat 25, 0 0, 5 kuadratkan 25, 10 kuadratkan 100. Lalu kita kalikan dengan frekuensi. Jadi frekuensi kali kuadrat dari selisih antara nilai tengah dan rata-rata, yaitu frekuensinya 3 kali 100, 300, 14 kali 25, 18 kali 0, 10 kali 25, 5 kali 100. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 1400. Kita masukkan ke rumus ragam atau variansi, 1/n jumlah dari frekuensi kali kuadrat dari selisih nilai tengah dan rata-rata. Nah, n-nya adalah banyaknya frekuensi atau jumlah frekuensi ya, 50. Jadi 1/50 kali sigma frekuensi kali kuadrat dari nilai tengah dan rata-rata. Nah, frekuensi kali kuadrat dari nilai tengah dan rata-rata hasilnya adalah 1200, sehingga 1/50 kali 1400 sama dengan 28. Nah, itu adalah nilai dari ragam atau S kuadrat atau variansi. Ya. Kemudian untuk simpangan baku itu adalah ini ya, ragam atau S kuadratnya atau variansinya, nama lainnya adalah 28. Nah, selanjutnya untuk simpangan baku adalah S. S itu adalah akar dari ragam atau akar dari S kuadrat. Jadi akar dari 28 sama dengan 5,29. Ini kita hitung pakai kalkulator ya. Nggak usah bingung, akar 28 dari mana, gimana cara ngitungnya, nggak usah bingung. Jadi akar 28 kita pakai kalkulator sama dengan 5,29. Nah, jadi kesimpulannya untuk ragam atau variansi nilainya adalah 28, untuk simpangan baku atau S nilainya adalah 5,29. Nah, ukuran penyebaran data yang keempat adalah angka baku atau nilai standar. Angka baku atau nilai standar adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih suatu nilai datum dengan rata-rata nilai dan simpangan bakunya. Angka baku disebut juga Z, ini disebut juga Z-score dan dilambangkan dengan huruf Z ya. Nah, ini Z itu angka baku, XI adalah nilai datum. Kalau datanya kelompok berarti nilai datum, kalau datanya kalau datanya tunggal berarti nilai datum, kalau datanya kelompok adalah nilai tengah. Kemudian X bar adalah rata-rata hitung dan S adalah simpangan baku. Nah, contohnya seorang siswa mendapat nilai matematika 65 dengan rata-rata kelas 60 dan simpangan bakunya adalah 10. Tentukan angka baku dari nilai ulangan siswa tersebut. Nah, diketahui ini ya, XI atau nilai matematika ya. Nilai matematika kan nilai datum berarti ya, sama dengan 65. Dengan rata-rata berarti X bar sama dengan 60 dan simpangan baku berarti S sama dengan 10. Kita substitusikan ke rumus, Z-score sama dengan XI atau datum ke I dikurangi dengan rata-rata hitung dibagi dengan simpangan baku. Nah, XI-nya adalah 65, X bar atau rata-rata hitungnya adalah 60 dibagi dengan simpangan bakunya adalah 10. Hasilnya adalah 65 dikurangi 60 adalah 5 dibagi 10. 5 bagi 10 adalah setengah. Jadi Z-score atau angka baku atau nilai standarnya adalah setengah. Nah, angka baku ini digunakan untuk mengetahui perbedaan suatu kejadian.
dibanding dengan kebiasaannya. Ya, maksudnya jika semakin besar angka bakunya, maka semakin baik nilai tersebut dibandingkan dengan nilai yang lain yang memiliki angka baku lebih kecil gitu. Nah, selanjutnya untuk ukuran penyebaran data yang kelima adalah koefisien variansi atau disimbolkan dengan KV. Nah, koefisien variansi adalah perbandingan antara simpangan baku dan rata-rata nilai atau rata-rata hitung dari suatu data yang dinyatakan dalam persentase. Jadi ini kalau dinyatakan dalam persentase berarti dikalikan 100% ya. Nah, koefisien variansi digunakan untuk apa? Koefisien variansi ini digunakan untuk mengetahui keseragaman dari serangkaian data. Nah, semakin kecil nilai koefisien variansi berarti datanya semakin seragam, dan jika nilai koefisien variansinya semakin besar berarti datanya tidak seragam atau heterogen. Nah, kalau datanya tidak seragam atau heterogen berarti datanya kurang baik begitu. Nah, KV ini adalah koefisien variasi, X bar adalah rata-rata hitung, dan S adalah simpangan baku. Contohnya, nilai rata-rata ulangan matematika suatu kelas adalah 75. Jika simpangan bakunya 5,4, tentukan koefisien variansinya. Nah, diketahui ini ya, rata-rata berarti X bar sama dengan 75 dan simpangan baku berarti S sama dengan 5,4. Tinggal substitusikan ke rumus. Koefisien variansi S dibagi dengan rata-rata kali 100%. S-nya adalah 5,4 dibagi 75 kali 100% sama dengan 7,2%. Nah, 7,2% ya, termasuk kecil ya angka koefisien variansinya. Tadi jika semakin kecil koefisien variansi maka datanya semakin seragam begitu. Berarti datanya termasuk data yang baik. Demikian penjelasan dari saya untuk pembahasan ukuran penyebaran data. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.